Setelah Partai Gerindra, kini giliran Partai Amanat Nasional mempertimbangkan nama istri Kaesang Pangarep, Erina Gudono, dalam bursa kandidat calon bupati untuk pemilihan kepala daerah Kabupaten Sleman 2024. Salah satu pertimbangan mendorong menantu Presiden Jokowi karena Erina dinilai sosok wanita muda yang berprestasi. Apakah ini akan semakin memperkuat dinasti politik Jokowi? Sore ini kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat sore Mas Yoga dan Bang Ray. Selamat sore Mas Yoga, Bang Ray. Selamat sore. Sore. Oke, saya mau ke Mas Yoga terlebih dahulu. Mas Yoga, setelah Gerindra kini giliran PAN yang mempertimbangkan mengusung menantu Jokowi maju di Pilkada Bupati Sleman. Apa pertimbangannya? Apa sih modalnya seorang Erina Gudono ini di mata PAN? Jika Mbak Erina maju ya, kan sekarang ini belum ada pernyataan resmi dari Mbak Erina mau maju di Pilkada apa tidak, Nana, ya kan? Jika Mbak Erina maju, maka PAN akan mempertimbangkan untuk mengusung Mbak Erina di Pilkada Sleman. Pertimbangannya satu, dari sisi lingkungan empirisnya sebagai istri dari Ketua Umum Partai Politik di tingkat pusat, saya rasa terlibat sehari-hari sebagai seorang politisi yang mengerti betul dinamika politik dan itu menjadi modal. Terus yang kedua, nanti kita akan lihat perkembangan selanjutnya, terutama dari tingkat popularitas dan elektabilitas. Karena begini, popularitas dan elektabilitas itu adalah bagian dari kunci dalam proses pemenangan pilkada. Oleh karena itu kita akan lihat perkembangannya. Kalau soal politik dinasti atau tidak dinasti boleh dibicarakan. Oke, nanti kita bahas soal dinastinya. Jadi apa nih modal utamanya? Saya belum dapat tadi modal utamanya apa mengusung Mbak Erina ini? Modal utamanya dia secara empiris keseharian dia terlibat aktif di dunia politik, ya kan. Kalau kemudian soal visi misi nanti bisa dilihat. Oke. Saya rasa dari terlibat aktif di dunia politik itu gimana, Mas? Dia kan istrinya Ketua Umum PSI, menantunya Pak Jokowi itu maksudnya ya? Ya dia kan setiap hari dia pasti akan bersentuhan dengan dunia politik karena istrinya seorang Ketua Umum Partai Politik tingkat pusat. Oke. Jadi dari sisi pengalaman empiris saya rasa itu memiliki hal ya yang bisa untuk menjadi syarat modal dalam maju sebagai pilkada. Baik, kenapa nggak istrinya Pak Zulkifli Hasan aja, Mas Yoga? Oh tidak. Kan sudah lama pasti. Kenapa nggak Nana aja kita juga? Kan tidak juga. Kan itu kan tadi katanya karena istri dari Ketua Umum Partai Politik di pusat. Nah pertanyaannya kenapa nggak istrinya Pak Zulkifli Hasan aja? Ya tidak dong. Nanti itu mungkin di Lampung, mungkin di mana bisa kan. Kan Erina itu juga orang Sleman di situ. Jadi banyak pertimbangannya. Soal siapa yang akan kita calonkan di pilkada. Dan ini kan juga masih belum jelas kan juga belum ada pernyataan resmi dari yang bersangkutan. Oke, belum ada pernyataan resmi. Kalau beliau mau maju ya nanti kita akan dukung dan saya rasa kita akan bisa untuk berkoordinasi dengan koalisi partai politik yang lainnya. Tapi ini kan masih sangat awal. Nah, hanya saya datang ke CNN ini untuk menjelaskan soal itu. Oke, belum ada kesediaan begitu ya dari yang bersangkutan, tapi sudah ada komunikasi politik nggak yang dijalin antara PAN dengan Mbak Erina? Udah ngobrol-ngobrol mungkin mendekati atau ngomong sama suaminya Mbak Erina, Mas Kaesang begitu? Nana ini tanyanya terlalu detail Mas Ray. Kan mau menawari orang, pasti kan udah ngomong dulu sama suaminya. Jadi jawab dong. Jadi kalau ada pertimbangan begitu ya pasti ada omon-omon dong. Sudah ada komunikasi berarti ya? Kan begitu kan. Tapi kan nanti kita lihat perkembangannya ya Mbak Nana. Soal
situasi di Pilkada Sleman. Berarti sudah ada Masih panjang. omon-omon, sudah ada komunikasi dengan Mbak Erina dan Mas Kaisang yang dijalin oleh PAN begitu ya Mas Yoga ya? Ya kan secara resmi Mbak Erina juga belum menyatakan sikap mau maju apa enggak. Ya Nanti meskipun kita belum tunggu secara lah. resmi tapi sudah ada omon-omon ya. Ya Mas Yoga. Saya menyimpulkannya begitu ya. Iya, berarti benar sudah ada omon-omon. Saya mau ke Bang Rey. Bang Rey, masuk akal nggak, cukup logis nggak alasan yang dilontarkan oleh PAN ketika mempertimbangkan mengusung menantu Presiden Jokowi? Alasannya hanya karena ya Mbak Erina ini sosok yang berkecimpung, tahu dunia politik ya karena suaminya itu ketua umum parpol. Ini gimana? Cukup logis nggak alasannya? Ya logis atau tidak itu kan tergantung pada definisi yang dibangun sendiri oleh PAN. Kalau PAN menganggap bahwa cukup menjadi istri seseorang ketua umum, oleh karena itu dianggap punya pengalaman gitu, atau menjadi apa namanya itu suami dari seorang ketua umum partai politik dianggap berpengalaman, atau menantu dari seorang presiden dianggap berpengalaman, atau mungkin cucu dari tokoh tertentu dianggap berpengalaman. Ya bagi PAN ya itu logik gitu. Itu soal standar yang dibuat PAN sendiri sebetulnya gitu ya. Kalau mereka menganggap bahwa pengalaman itu cukup dilihat melalui sejauh apa ia mendampingi pasangannya begitu ya, mendampingi orang tuanya ya cukup. Mungkin orang yang mendampingi sehari, 2 hari, 3 hari ya kalau dianggap itu cukup menurut PAN ya cukup, dan itu ya kalau dianggap logik ya itu logik dalam kategori seperti yang disebutkan itu tadi gitu. Oke, saya mau ke Mas Yoga ya. Mas Yoga, apakah kemudian PAN tidak khawatir kalau ini dicap sebagai bagian dari memperkuat ataupun memperlebar dinasti politiknya Pak Jokowi? Gini Nana, ya soal politik dinasti di dalam pemilihan langsung ini perlu ada kajian akademis kalau menurut saya ya, karena definisi itu juga perlu ada dasar-dasar dari ilmu pengetahuan yang rasional. Yang dimaksud dengan politik dinasti itu adalah memperoleh kekuasaan berdasarkan keturunan atau darah. Misalnya dalam sistem pemerintahan monarki itu tidak dipilih tetapi ditunjuk berdasarkan kepada keturunan atau darah. Itu kalau menurut saya tentang politik dinasti. Nah kemudian dibawa ke pilkada. Jadi pilkada ini pemilihan langsung oleh rakyat. Siapapun backgroundnya, apakah dia anak seorang raja, anak seorang presiden, anak seorang dosen, anak seorang kuli bangunan, ketika dia dicalonkan oleh partai politik, dia memiliki hak yang sama dengan yang lainnya. Itulah keunggulan dari sistem demokrasi yang menggunakan one person, one value, one vote, sama semuanya. Jadi ketika proses untuk mendapatkan kedudukan, posisi dan kekuasaan itu berdasarkan kepada pemilihan, ya itulah yang menjadi bagian dari proses demokrasi. Kalau kemudian seorang keluarga politisi, apakah kemudian tidak boleh atau haram anaknya, cucunya masuk di dunia politik? Apakah kemudian keluarga artis kemudian tidak boleh anaknya atau cucunya menjadi seorang artis? Jadi artinya, tapi kan ada proses yang harus dilalui, Mas Yoga. Ini kan nggak ada prosesnya. Mbak Erina ini bukan politisi, bukan kader partai, kemudian tiba-tiba dicalonkan. Ini gimana? Proses kaderisasinya mana? Kan dipertimbangkan. Ya kan ini baru wacana saja, kan kita diskusi di sini untuk wacana saja. Jadi nggak masalah ya, PAN kalau dicap itu sebagai bagian dari politik dinasti ya. Kalau kemudian ditempelkan sebagai politik dinasti, dari sisi teori itu saya tolak. Jadi itu tidak tepat, karena proses pilkada sebagai bagian dari pemilihan langsung dalam prinsip demokrasi itu adalah berdasarkan kepada pemilihan elektoral, bukan kepada pendudukan. Oke, saya mau ke Bang Rey. Bang Rey, Anda melihat bahwa ini semakin memperkuat stigma bahwa memang dinasti politiknya Pak Jokowi sedang dibangun begitu ya, dan diakomodasi oleh partai-partai seperti Gerindra dan juga PAN. Iya, Mas Pipa tidak seperti Mas Pipa yang saya kenal
dahulu ya, waktu sama-sama di hijau hitam begitu ya. Apanya yang Tapi berubah? gini Nggak ya, berubah, Mas Ray, nggak berubah tetap. iya memang politik seringkali mengubah kita memang. Jadi Ya. begini ya, dinasti politik itu kan sudah pernah kita atur ya, udah pernah ada ketentuan yang disebut dengan dinasti politik di Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 yang lalu seingat saya ya. Nah, apa definisi dari dinasti politik disebutkan di sana? Seseorang yang tengah menjabat di jabatan eksekutif tidak boleh satu tingkat ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan itu ikut bertanding di dalam jabatan eksekutif ya, baik di beberapa tempat ya, pokoknya jabatan eksekutif gitu ya. Itulah per definisi yang pernah kita definisikan tentang apa yang disebut dengan dinasti politik. Oleh karena itu, sekalipun ketentuan itu telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi kalau kita mau merujuk ke apa yang disebut dengan definisi, sebetulnya kita pernah mendefinisikan apa yang disebut dengan dinasti politik, maka dan oleh karena itu sangat relevan untuk diangkat, dijadikan sebagai dasar untuk memandang apakah satu tindakan itu bisa dikategorikan sebagai tindakan dinasti atau tidak gitu. Nah, kalau kita merujuk kepada definisi itu, meskipun lagi-lagi ya, perhukum tidak berlaku, tapi definisinya pernah kita buat gitu, itu artinya apa yang terjadi pada Pak Jokowi dengan Gibran, Pak Jokowi atau mungkin kalau dengan Bobi, dengan Iriana adalah masuk dalam kategori yang disebut dengan dinasti politik itu. Jadi dinasti politik itu bukan urusannya soal ya dipilih langsung atau tidak dipilih langsung, urusannya itu adalah soal apakah ada hubungan darah antara seseorang yang tengah berkuasa dengan cabang keluarganya satu tingkat ya, enggak cabang keluarga satu tingkat dari dirinya itu untuk masuk ke dalam cabang kekuasaan eksekutif yang lain. Itu kategorinya mau dipilih secara langsung atau dipilih melalui DPRD atau nanti ditunjuk secara langsung dan seterusnya itu soal metode soal penempatannya. Tetapi sebetulnya yang disebut dengan dinasti itu adalah ada hubungan darah satu tingkat dari pejabat yang tengah berkuasa kepada keluarganya satu tingkat baik ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan gitu. Nah kalau Irina masuk dalam Erina masuk di dalam pencalonan ini, jelas-jelas itu masuk per definisi yang disebut dengan dinasti politik gitu. Per definisi yang pernah kita pernah rumuskan gitu ya. Jadi memang ini upaya untuk memperkuat dinasti politiknya Pak Jokowi, memperlebar dinasti politik Jokowi yang diakomodasi oleh Gerindra dan PAN. Gini, kan apa namanya itu ya, takdir kekuasaan itu kan kalau nggak dibatasi, dia ingin mengakumulasi gitu. Dan dalam konteks itulah kita harus pahami mengapa Pak Jokowi merasa satu nggak cukup, tapi pingin dua nggak cukup, pingin tiga gitu. Karena memang alaminya kekuasaan itu kalau bisa 10 kenapa 9, kalau bisa 8 kenapa 7, kalau bisa 3 kenapa 2 dan 1 gitu. Itu alaminya. Dan praktek itulah yang tengah menurut saya ya dilakukan oleh Pak Jokowi. Apa itu? Mengakumulasi kekuasaan sebanyak mungkin di tangan keluarganya. Dan ini persoalan yang sudah ribuan tahun dan dalam rangka mencegah supaya tidak terjadi itulah kemudian orang menciptakan yang dengan demokrasi. Demokrasi itu memungkinkan orang untuk membatasi kekuasaan agar tidak bertumpuk di tangan satu orang ataupun bertumpuk di tangan satu keluarga ataupun bertumpuk di tangan satu kelompok gitu. Maka dibuatlah regulasinya pemilu 5 tahunan. Dan apa makna pemilu 5 tahunan itu? Untuk mensirkulasi kekuasaan itu. Karena kekuasaan itu seperti modal, sebaiknya tidak boleh ditumpuk di dalam tangan satu orang, ataupun satu keluarga, ataupun satu kelompok. Harus berbagi. Ini persis seperti zakat sebetulnya dalam ajaran Islam itu. Jadi kan modal nggak boleh tumpuk, kekuasaan nggak boleh tumpuk. Oleh karena itulah dalam ajaran agama banyak sekali tata caranya untuk mengimplementasikan bagaimana praktek modal itu nggak bertumpuk di dalam satu tangan. Nah itu menurut saya. Dan oleh karena itulah Mbak Irina nggak bisa tidak apa yang setengah, sedang dan mungkin akan dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah memperkuat dinasti politik yang memang diperbolehkan secara hukum, tetapi jelas itu akan merontokkan demokrasi kita. Baik. Saya nanti mau tanya ke Mas Yoga lebih dalam ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan dialog kita pada sore hari ini. Lagi menantu Presiden Jokowi Erina Gudono dilirik maju di Pilkada Sleman ya. Sudah ada Waketum PAN, Viva Yoga dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Saya mau ke Mas Yoga. Mas Yoga, pertanyaan saya sederhana ya. Kalau Erina Gudono bukan menantu Presiden Jokowi, akan tetap dipertimbangkan untuk dicalonkan nggak oleh PAN? Ya karena Erina itu adalah seorang menantu. Kalau menantunya anak juga akan kita calonkan gitu. Jadi gini Nak, soal dinasti politik atau politik dinasti Mas Ray tadi, Mas Ray saya tidak berubah. Saya tetap seperti yang dulu yang seperti Mas Ray kenal gitu ya. Cuman sekarang ini saya berpandangan bahwa ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan itu sehingga pasal itu menjadi tidak ada, ipar anak saudara itu tidak ada. Jadi bayangkan kemudian ketika mereka tidak boleh untuk berproses dalam dunia politik, itu kan juga bisa melanggar HAM gitu. Karena apa? Sekali lagi kalau prinsip saya, ini bukan berdasarkan kepada penunjukan, ini adalah pemilihan. Seorang anak raja, seorang anak presiden, seorang anak gubernur, ketika dia tidak dipilih oleh rakyatnya, dia tidak akan bisa dipilih, Mas. Oke, Mas Saya, Yoga. keluarga saya, keluarga sepak bola, tapi ponakan-ponakan saya juga Mas pemain Yoga, bola. jadi intinya memang Mbak Erina itu dipertimbangkan karena dia menantunya Pak Jokowi ya? Itu kan poinnya? Jadi begini ya, nanti akan kita lihat perkembangan selanjutnya. Kan sementara ini kan masih belum resmi apakah Mbak Erina itu maju apa enggak. Iya, kenapa di-leak ya? Karena Mbak Erina itu menantunya Pak Jokowi kan? Sudah ada pernyataan dari Gerindra yang melontarkan itu. Dari kami, Partai Amanat Nasional, kami bertanya, apakah memang betul mau dia? Kalau niat, ya kan kita dukung. Tentunya kan proses dukungan itu dengan koalisi partai politik yang lain itu juga harus menang. Soal kapasitas, kemudian soal kapabilitas, itu biar publik yang menilai. Dulu kan juga Mas Gibran kan juga dinilai sangat rendah soal kapasitas, tapi juga kemudian menang dalam Pilpres. Jadi wacana-wacana publik seperti ini harus menjadi bagian dari proses untuk pendidikan politik rakyat. Baik. Saya mau ke Bang Rey ya. Bang Rey, Anda melihat bahwa ini adalah bentuk kegagalan dari kaderisasi di internal partai politik sehingga membutuhkan tadi efeknya Pak Jokowi. Ini kan karena kalau Mbak Erina ini bukan menantunya Pak Jokowi, saya sanksi nih akan dicalonkan. Ya karena memang berharap pada efeknya Pak Jokowi. Ini kegagalan kaderisasi nggak di internal partai? Ya, jadi ada dua itu Mbak. Jadi pertama begini, kita jangan lagi berbicara soal kegagalan kaderisasi. Ini kan udah praktek yang terlalu lazim, yang oleh partai politik nggak mau juga diubah-ubah. Nah, jadi kalau ada apa-apa yang disalahkan oleh mereka sistem, tapi pada tingkat tertentu sebetulnya mereka sendiri tidak berkeinginan untuk memperkuat sistem yang telah dibangun. Padahal kan sebetulnya kalau di dalam undang-undang itu jelas diatur mekanisme rekrutmen terhadap calon, baik itu di eksekutif maupun legislatif, harus dilalui mekanisme yang demokratik gitu. Nah, pemaknaan demokratik itu dilihat dengan cara yang sangat minimalis. Yang penting kan diusulkan 2/3 dari pengurus misalnya ya di tingkat di bawahnya, atau 2/3 dari total berapa dan seterusnya. Itu dianggap selesai. Padahal kata demokratik di dalamnya itu juga mengandekan banyak hal. Jadi bukan hanya sekedar soal dukungan 2/3, tapi di dalamnya adalah soal apakah punya pengalaman, apakah sejauh apa yang bersangkutan berhubungan dengan partai, sejauh apa yang bersangkutan memiliki ikatan yang cukup kuat, memahami visi misi dan sebagainya. Itu bagian yang disebut dengan demokratik itu begitu. Nah, cuma kan lalu itu diminimalisasi. Yang paling penting itu prosedurnya jalan. Gitu. Terkait dengan dinasti politik ini, menurut saya juga di situ. Betul bahwa secara hukum ya itu tidak diperbolehkan, tidak lagi dilarang. Tapi bukan karena tidak dilarang secara hukum, mestinya menjadi boleh. Karena banyak hal yang tidak dilarang oleh hukum, tidak dengan sendirinya boleh kita kerjakan kan. Gitu. Nah, kenapa gitu? Karena
pada cara pandangnya menurut saya bukan boleh nggak boleh menurut hukum, tapi cara pandangnya mestinya baik tidak baik nggak bagi demokrasi kita. Ya dinasti politik ini jelas tidak baik bagi demokrasi kita. Coba kita pikir-pikirlah sekarang ya kan, Baik. ada 270 juta rakyat Indonesia. Tapi presidennya bisa-bisa kemungkinan cuma di satu keluarga hampir selama 15 tahun. Coba kita bayangkan tuh. Kalau mau mengatakan soal hak itu tadi, pemilih kita sekarang 204 juta. 204 juta itu memiliki hak untuk dipilih juga. Untuk menempati posisi sebagai calon presiden, wakil presiden. Tapi Anda bisa bayangkan, kalau Gibran nanti misalnya mencalonkan diri sebagai presiden, bisa dia 10 tahun. Total usia kepemimpinan nasional kita, 25 tahun itu hanya di dalam satu keluarga. Satu generasi politik kita hilang. Oke, baik. Bang Rey? Itu maksud saya. Jadi ini persoalannya bukan soal boleh nggak boleh. Oke. Tapi bisa nggak kita berpikir baik nggak baik? Bagaimana nasib 204 juta pemilih Indonesia dan yang berhak juga untuk dipilih sebagai calon pemimpin nasional, kok tiba-tiba kekuasaan itu hanya bergantung pada satu keluarga lebih dari 10 tahun, 15 tahun, dan seterusnya. Presidensial threshold harus 0%, jangan 20%, Mas Ray. Oke. Kita sama-sama berjuang Ya, agar seluruh kita setuju. Kita setuju presidensial threshold itu, Mas Pipa ya. Tapi presidensial threshold itu juga nggak terlalu berguna kalau model rekrutmen kepemimpinan nasional Betul sekali. dilakukan dengan model yang Betul. dilakukan seperti sekarang ini. Jadi jangan salahkan sistemnya, tapi berkaca kembali ke dalam Itu yang internal saya partainya, Mas Yoga ya. Itu yang saya maksud. Oke. Soal kaderisasi partai, seluruh partai politik di Indonesia pasti bercita-cita menginginkan kader terbaiknya untuk maju di Pilpres atau di Pilkada. Itu pasti, karena itu adalah menjadi prioritas utama. Bagi PAN, itu pasti akan memprioritaskan kadernya yang maju. Tapi problemnya kemudian, kalau ini pemilihan dari rakyat. Oke, nanti kita bahas itu di episode selanjutnya nih. Kita lagi nggak bahas soal presidensial threshold nih ya. Jadi jangan salahkan sistemnya nih, Mas Yoga, harus kembali berkaca ke internal itu partai yang mau juga. saya bicarakan, bukan soal PT. Oke, baik. Nanti kita bahas lagi di episode selanjutnya nih. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung. Nanti kita tunggu bagaimana keputusan akhirnya. Apakah menantu Presiden Jokowi benar-benar mau maju dalam kontestasi pilkada dan modalnya cukup nggak untuk bisa maju di kontestasi pilkada. Kita lihat nanti seperti apa. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung. Ada Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga, dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Rey Rangkuti. Sehat selalu.